pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oh iya, ngomong-ngomong gimana nih? Udah ngikuti 2 hari MLS ya? Harusnya makin semangat ya, apalagi ini hari terakhir kalian MLS. Nah, di hari terakhir ini, Pak Roul mau membawakan sebuah materi mengenai pendidikan karakter dan tata krama siswa. Jadi nanti kita akan bahas apa sih itu pendidikan karakter, bagaimana jadi siswa yang punya tata krama yang baik, akan kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas materinya. Let's go! Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi adalah mengenai pendidikan karakter dan tata krama siswa. Sebelum masuk ke materi, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Nama saya Muhammad Syafraul Hussein, atau kalau di SMP Negeri 2 Sampang, saya biasanya dipanggil Pak Roul. Nah, untuk sekarang ini saya mengampu pelajaran IPA. Nah, sedikit perkenalan, langsung kita masuk ke materi. Yang pertama adalah tentang pendidikan karakter. Apa yang akan kita bahas? Tentunya apa sih itu pendidikan karakter, kemudian apa manfaatnya bagi kalian, akan kita pelajari bersama di kesempatan hari ini. Namun sebelumnya, kita cermati beberapa peristiwa yang belakangan ini sering terjadi dan menjadi beberapa sorotan media. Yang pertama, saya contohkan ada kasus kekerasan terhadap anak di Bogor yang jadi perhatian serius beberapa waktu kemarin. Kemudian ada juga kasus yang menjadi viral tentang aksi seorang nenek yang menyuruh cucunya untuk mengemis. Kemudian kalau setorannya kurang, itu kepala si anak kecil ini dipukul sama neneknya. Ngeri ya. Oke, kemudian ada lagi sebuah kasus di mana ada seorang siswa sekolah memukul ke kepala dari cleaning service. Logikanya coba anak-anak. Seorang siswa tentu lebih muda usianya dibanding seorang bapak cleaning service ini. Tapi dia berani memukul. Pasti ada yang salah di sini, yaitu dia tidak punya sopan santun. Dan sebuah video viral lagi yaitu berisi sebuah rekaman di mana banyak siswa ketika ujian online dilaksanakan ternyata mencontek. Ayo, siapa yang pernah mencontek? Ayo, ngaku. Oke, mencontek itu kebiasaan yang tidak baik ya anak-anak. Maka sebaiknya kegiatan ini ditinggalkan. Nah, yang akan saya bahas adalah apa sih sebenarnya yang membuat kok belakangan ini kasus kekerasan anak, ketidakjujuran anak, kemudian adanya kasus-kasus yang menunjukkan ketidaksopanan anak itu semakin marak terjadi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Kalau dianalisis, ternyata hal yang menyebabkan kejadian-kejadian itu selalu terjadi belakangan ini adalah adanya sebuah krisis moral. Nah, untuk mengatasi krisis moral ini, kita berikan sebuah solusi. Apa solusinya? Solusi terbaiknya adalah pendidikan karakter. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian kalau ada yang nanya, Pak, apa sih manfaatnya kok kelas 7 yang baru ini harus dapat materi pendidikan karakter? Nah, saya sampaikan kurang lebih ada 5 alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan sejak usia dini. Ya, yang pertama, pendidikan karakter itu dapat memastikan siswa memiliki kepribadian serta karakter yang baik dalam hidupnya. Saya berkeyakinan bahwa orang tua kalian, bapak ibu kalian, pasti menginginkan kalian yang sekarang di kelas 7 ini bakal jadi anak yang baik. Betul tidak? Pasti betul. Oleh karenanya, pendidikan karakter ini akan membantu kalian menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter dapat mengatasi permasalahan krisis sosial tadi.
Apa sih krisis sosial? Banyaknya ketidakjujuran di mana-mana, banyaknya anak mencontek ketika ulangan yang besok-besoknya bisa jadi akan terjadi korupsi ketika gede ya. Adanya ketidaksopanan, nah etos kerja yang rendah, semangat belajar yang rendah begitu. Kemudian pendidikan karakter itu membentuk siswa bisa menjadi individu yang menghargai serta menghormati orang lain. Contoh, kalian sekarang kelas 7, berarti setidaknya harus menghargai kakak kelas kalian kelas 8, kelas 9, serta menghormati guru dan juga menghormati orang tua. Kemudian pendidikan karakter merupakan cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari suatu peradaban. Dan yang terakhir, pendidikan karakter itu dapat membantu kalian, para siswa, untuk meningkatkan prestasi akademik. Jujur, yang di kelas 7 sekarang ini pengen punya prestasi akademik yang bagus, apa yang biasa aja? Atau bahkan yang jelek? Pasti yang bagus kan? Nah, dengan pendidikan karakter ini, kalian akan dibantu untuk bisa meraih prestasi yang maksimal. Jadi, sudah tahu kan kenapa pendidikan karakter ini kita berikan dari awal kalian masuk di SMP Negeri 2 Sampang? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, setidaknya ada 18 butir pendidikan karakter. Ya, apa saja? Nih, kalian bisa baca mulai dari religius, toleransi, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, punya rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, punya rasa cinta kepada tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli pada lingkungan sekitar, peduli sosial, dan juga punya rasa tanggung jawab. Inilah ke-18 butir nilai pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh siswa-siswi di SMP Negeri 2 Sampang. Namun, pemerintah itu membuat 5 nilai yang menjadi prioritas. Artinya, ini yang harus betul-betul dimiliki untuk waktu yang sekarang ini. Apa saja, Pak? Yang pertama, ada religius. Yang kedua, integritas, nasionalis, mandiri, dan yang kelima, gotong royong. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, wah, apa sih Pak maksudnya? Oke, saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama, nilai religius. Apa sih makna religius itu? Artinya, kalian sebagai siswa itu harus punya cerminan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari? Satu, kalian harus bisa memiliki rasa toleransi. Contoh toleransi gimana? Kalian tidak boleh memaksakan keyakinan kalian, agama kalian kepada orang yang punya keyakinan yang lain. Kemudian cinta damai, saling mengasihi dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, dengan bapak ibu guru. Itu sudah menunjukkan sebuah sikap atau sifat karakter religius. Berikutnya, yang kedua, ada integritas. Integritas bahasa gampangnya adalah jujur, memiliki sifat kejujuran. Sebagai contoh, ketika kalian nanti ulangan, berarti kalian tidak boleh mencontek. Alias harus betul-betul dikerjakan sendiri ya. Nggak boleh buka buku, nggak boleh tanya Google ya. Harus jujur. Selain jujur, integritas juga berarti sebuah keadilan ya, anti korupsi, memiliki tanggung jawab, cinta pada kebenaran. Intinya biar kalian itu nanti bisa dipercaya baik dalam perkataan, tindakan maupun apa yang kalian perbuat. Berikutnya setelah ada religius dan integritas, kita masuk ke nasionalis. Apa sih makna nasionalis? Nasionalis artinya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi kalian bisa menunjukkan sikap-sikap seperti taat hukum, taat sama peraturan di sekolah, disiplin, ketika waktunya istirahat, ketika waktunya pelajaran, ikutilah pelajaran dengan baik. Oke, kemudian yang berikutnya adalah
mandiri. Anak-anakku kelas 7 pasti sudah paham apa itu makna mandiri kan? Bukan mandi sendiri ya, tapi tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, serta cita-cita. Dengan cara apa? Dengan cara kalian harus mau untuk berusaha, bekerja keras, punya daya juang, punya profesionalitas, serta punya daya kreativitas. Ya, itu semua akan menunjang kalian untuk merealisasikan apa yang kalian cita-citakan. Dan nilai utama karakter yang menjadi prioritas yang terakhir adalah gotong royong. Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama, bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Contoh, ketika kalian diminta oleh Bapak Ibu guru kalian untuk membersihkan kelas, satu anggota dari satu kelas ya tentu harus bersama-sama bergotong royong membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Itu namanya bergotong royong, saling tolong menolong. Nah, ada banyak dimensi atau nilai-nilai gotong royong seperti menghargai, musyawarah mufakat, kemudian kerjasama, saling tolong menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan memiliki empati kepada orang lain. Oke. Sudah paham ya anak-anak? Ada 5 nilai utama yang menjadi prioritas. Saya ulangi, pertama ada religius, kedua ada integritas, ketiga ada nasionalis, keempat ada mandiri, dan yang terakhir gotong royong. Nah, masuk ke materi berikutnya, kita akan bahas mengenai tata krama siswa. Apa sih itu tata krama? Sebelumnya, tata krama memang betul terdiri dari tata dan krama. Setiap kata ini memiliki makna. Saya contohkan, tata sendiri punya makna adat atau aturan atau norma atau peraturan yang berlaku. Sedangkan krama secara bahasa memiliki arti sopan santun atau kelakuan atau tindakan dan perbuatan. Sehingga bisa kita simpulkan kalau tata krama itu punya makna sebuah adat atau aturan mengenai sebuah kesopan santunan atau bisa diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang menunjukkan sopan santun. Nah, ibaratnya nih dalam kehidupan ini beberapa orang itu bisa dikategorikan menjadi 2 tipe manusia berdasarkan karakternya dan tata kramanya di kehidupan sehari-hari. Gimana maksudnya? Saya contohkan. Ada yang disebut sebagai tipe kedondong. Kalian pernah pasti ya melihat atau bahkan pernah makan buah kedondong. Kalau kalian pegang luarnya halus begitu ya. Tapi ketika kalian makan lama-kelamaan sampai ke bijinya ternyata bijinya berserabut begitu ya. Bahkan kadang ada yang sampai ke nyogok rongga mulut kalian atau gigi kalian gitu ya. Sakit rasanya. Maknanya apa sih? Orang yang punya sifat seperti kedondong ini, berarti dia itu dari luarnya punya penampilan yang menarik sekali. Cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara makannya, cara berjalannya itu sangat menarik. Tapi ternyata orang itu punya kepribadian yang atau sifat-sifat yang tidak bagus. Seperti suka mencela atau suka menyakiti hati orang lain, punya dendam, punya ego yang tinggi begitu. Nah, selain tipe kedondong, ada yang kedua, namanya tipe durian. Kalian pernah makan buah durian? Oke, kalau buah durian, kita lihat luarnya itu kan punya duri yang tajam. Bahkan kadang untuk dipegang aja sakit begitu ya. Tapi ketika sudah dibelah, kita ambil buahnya, ternyata rasanya enak. Bahkan baunya harum begitu ya. Oke, artinya apa? Orang dengan tipe durian ini dari sisi penampilan itu sepertinya nggak menarik. Wah, jangan-jangan orangnya jahat nih. Kok bajunya lusuh begitu ya. Tapi ternyata di dalam hatinya itu punya sifat yang sangat bagus. Suka memaafkan, suka menolong, suka menghargai orang lain. Nah, kalau kalian disuruh milih, kira-kira mau jadi tipe kedondong atau tipe durian? Ada yang ngomong, Pak saya suka durian, saya jadi tipe durian deh. Wah saya nggak suka durian Pak, baunya, nggak suka saya mau jadi tipe kedondong.
Nah, kalau dilihat berdasarkan tata krama, mana yang bagus? Nah, orang yang menerapkan tata krama, maka dia akan punya penampilan sisi luarnya itu yang menarik seperti kedondong. Tapi di balik sisi yang menarik itu, dia juga punya sisi hati yang seperti durian, yang baik. Artinya, orang yang punya tata krama harus bisa memadukan kebaikan dari kedondong dan juga kebaikan dari durian. Ya, setelah ini kalian harus bisa nih memiliki penampilan yang menarik dan juga punya hati yang baik. Oke, saya berikan beberapa contoh tata krama siswa ketika berada di sekolah. Pertama, harus memiliki atau berpakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika nanti sudah mulai luring atau pembelajaran di kelas, maka kalian harus menggunakan seragam sesuai ketentuan yang ada di sekolah. Kemudian, tidak boleh bersolek atau berdandan atau menggunakan parfum yang berlebihan. Kemudian siswa nggak boleh pakai tato, mau pakai tato permanen, mau pakai tato yang dari hadiah jajan itu juga nggak boleh. Kemudian siswa tidak boleh menulis, mencoret, atau mewarnai pakaiannya atau meja, kursi, dan bangunan sekolah. Kita harus saling merawat ya. Hadir di kelas pada waktunya, ini berarti harus berdisiplin, betul. Kemudian tidak ribut atau berisik atau membuat gaduh saat jam belajar. Meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran. Kemudian tidak menentang pendapat guru secara emosional dan ketika ada bapak atau ibu guru sedang menjelaskan materi, maka kalian wajib memperhatikan. Contoh yang lain. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan teman, kemudian bisa saling menolong dan membantu kesulitan teman. Tenang, tidak ribut di samping teman yang sedang belajar, kan kasihan ya kalau kamu lagi belajar terus ada yang berisik, keganggu nggak? Keganggu, makanya kalian juga harus seperti itu. Jangan berisik ketika ada teman yang sedang belajar. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin. Contoh, kalian mau pinjam penghapus, ya bilang dulu, saya mau pinjam penghapus kamu dong, boleh nggak? Nah, kalau udah diizinkan baru diambil. Kalau nggak diizinkan ya jangan diambil. Tidak boleh ganggu atau menyakiti teman. Kemudian tidak boleh bermusuhan. Kemudian tidak berburuk sangka terhadap teman. Mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Misal, ada temenmu yang berpakaian seragam tapi kok dikeluarkan, diingatkan, kok bajumu dikeluarkan, ayo dimasukkan, gitu. Atau ada yang berbicara kotor, diingatkan tidak boleh berbicara yang kotor. Oke, contoh yang lain. Berbicara sopan di hadapan guru, gak cuma di hadapan guru ya, tapi dimanapun dan kapanpun kalian harus sopan. Tidak boleh berbicara yang kotor. Mengucapkan salam bila bertemu guru, misalkan Assalamualaikum Pak Raul, Assalamualaikum Bu Ani, Assalamualaikum Bu Tri, gitu ya. Tidak memotong pembicaraan guru, bila terpaksa maka harus minta maaf terlebih dahulu. Mohon maaf Bu Evi, mohon maaf Bu Desi, atau mohon maaf Pak Dwi, gitu. Tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk kecuali terpaksa, tapi dengan minta izin terlebih dahulu ya. Tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Misalkan kalian manggil guru Pak Dwi atau Bu Desi dengan "Hei Bu" gitu. Jangan, tapi Bu gitu, yang sopan ya. Jangan misalkan manggilnya "Hei Bro" itu nggak boleh juga. Tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru kecuali dipanggil atau ada urusan yang penting. Kemudian tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru, tidak boleh membantah dan menentang guru secara emosional. Nah, ini yang sering terjadi. Misal besok-besok kalian kok diminta mengumpulkan tugas ke ruang guru, maka yang harus kalian lakukan adalah pertama, ketok pintu, ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, dengan siapapun yang ditemui di situ ucapkan salam, kemudian tanya. Misalkan mau mengumpulkan tugas Pak Dwi, maka tanya,
Assalamualaikum Pak, saya mau mengumpulkan tugas ke mejanya Pak Dwi. Mohon maaf mejanya Pak Dwi di sebelah mana ya? Nah, contohnya seperti itu. Jadi jangan asal masuk ruang guru terus kalian lari ke meja Pak Dwi. Jangan, izin terlebih dahulu. Nah, mengingat sekarang kalian kan masih dalam masa pandemi, jadi kebanyakan komunikasi dengan guru bakal lewat sosial media, seperti contohlah lewat grup WA atau chat WA dengan guru. Maka hal-hal yang harus kalian perhatikan. Satu, ketika berada di grup WA sekolah, itu adalah grup WA yang resmi, maka kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Tidak menggunakan stiker-stiker yang aneh-aneh yang nggak sopan, kemudian juga menggunakan grup WA itu dengan bijak untuk hal-hal yang penting, tidak untuk bercanda atau membahas hal-hal yang nggak penting. Jadi, janganlah kalian membahas masalah TikTok, mabar, atau membahas masalah film baru. Itu ya, di grup WA itu nggak boleh. Bisa dipahami ya anak-anak? Saya lanjut. Mungkin ada dari kalian yang Pak minta contoh dong chat-chat yang sopan dan yang nggak sopan tuh gimana sih gitu ya. Nah, saya berikan contohnya. Berikut ini ada contoh chat yang harus kalian jangan sampai kalian ikuti ya. Ini pernah Pak Raul terima chat dari salah satu siswa. Chatnya begini, Pak, ngesuk sih mangkat sekolah jam pira? Nah, kalau kalian chat semacam ini ke Pak Guru atau ke Pak Raul atau ke Bu Guru, pasti mereka akan meresponnya begini. Ya Allah, ini siapa ya? Kok kayak ngechat ke temennya sendiri gitu. Ya, nggak boleh ngechat dengan bahasa semacam ini. Ya, harus sopan. Gimana sih yang bagus? Nah, yang bagus begini. Assalamualaikum, ucapkan salam. Selamat pagi atau siang Pak, mohon maaf mengganggu. Saya Lionel Messi, misalkan namanya Messi, dari kelas 7A, hendak bertanya, besok ke sekolah berangkat jam berapa ya Pak? Terima kasih. Nah, contohnya semacam itu. Ya, intinya ketika kalian chat ke Pak Guru untuk bertanya sesuatu, maka kalian ucapkanlah salam dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Ucapkan minta maaf karena kita nggak tahu Pak Guru atau Bu Gurunya sedang sibuk atau enggak sih gitu. Maka kita ucapkan minta maaf jika mengganggu. Kemudian perkenalkan nama dan juga kelasnya. Saya Ronaldo dari 7B gitu ya misalkan. Kemudian sampaikan pertanyaan, Pak, Bu, besok berangkatnya jam berapa? Pak, Bu, besok mengumpulkan tugasnya jam berapa? Misalkan begitu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih di akhir. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Saya lanjutkan contoh berikutnya. Ini ketika misalkan ada seorang guru nanya ke siswa sudah mengerjakan tugas atau belum, atau mengingatkan semacam ini. Ronaldo, misalkan anaknya namanya Ronaldo. Hari ini belum mengumpulkan tugas ya. Tugasnya segera dikumpulkan ya, karena akan dimasukkan ke daftar nilai. Nah, maka kalau kalian menjawabnya semacam ini juga sama akan membuat guru kaget. Mungkin betul maksudnya adalah ya, tapi yang lebih sopan jangan semacam itu. Ya, tapi setidaknya kalian menggunakan tata bahasa yang lebih sopan. Saya contohkan. Misalkan, Ronaldo hari ini belum mengumpulkan tugas ya. Tugasnya segera dikumpulkan ya, karena akan dimasukkan ke daftar nilai. Maka jawaban yang bagus adalah seperti berikut ini. Gih Bu atau iya Bu, mohon maaf saya belum mengumpulkan tugas. Segera saya kerjakan dan saya kumpulkan Bu, begitu. Bisa dipahami ya? Intinya ketika kalian berkomunikasi dengan guru, ya gunakan bahasa yang sopan. Mungkin iya tadi adalah maksudnya iya, tapi jawablah dengan yang sopan. Apalagi kalian punya salah, maka minta maaf itu jauh lebih baik. Minta maaf Bu, saya belum mengerjakan. Gitu ya. Oke. Kemudian saya titip pesan ketika berada dimanapun, mau di rumah, mau di sekolah, mau di lingkungan sekitar rumah, usahakan selalu menggunakan 3 kata ajaib ini.
Apa saja kata ajaibnya? Pertama, tolong. Kedua, maaf. Ketiga, terima kasih. Saya ulangi, tolong, maaf, terima kasih. Kapan kita pakai? Saya contohkan. Ketika kalian misalkan mau minta tolong ke kakak. Kak, maaf mengganggu. Mau minta tolong dong, bantu aku mengeluarkan sepeda. Ketika sudah ditolong, maka jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih kak sudah membantuku. Gitu ya. Ucapkan 3 kata magic ini bareng-bareng yuk. 1, kata apa? Tolong. 2, maaf. 3, terima kasih. Dan seperti kata magic atau kata ajaib yang terakhir, terima kasih, saya pun mengucapkan terima kasih. Untuk menutup materi ini, saya berikan sebuah quote. Success doesn't come to you, you go to it. Ketika kamu mau jadi orang yang sukses, maka kamu harus berusaha mendapatkannya. Gak mungkin sukses itu yang mendatangimu kalau kamu gak mau berusaha. Sekian, terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya. Besar harapan dari Pak Raul agar kalian bisa jadi siswa yang punya karakter dan punya tata krama yang baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.